Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Hari ini saya senang sekali karena dikunjungi dengan teman lama saya, trader dan juga YouTuber yang luar biasa, yaitu Bapak Yekamik. Masa Bapak? Enggak apa-apa ya Bapak aja. Oh gitu ya, karena udah bapak-bapak ya. Oke, Bapak Yekamik luar biasa. Terima kasih udah berkunjung di base campnya Super Mega Profit. Senang sekali bisa main ke sini. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu ya. Boleh langsung aja disimak terus sampai selesai. Lebih tepatnya saya akan nanya-nanya ke Bu Yani. Iya. Boleh. Mungkin pertama kita perkenalan dulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf gitu ya. Jadi kalau nggak kenal mari kita berkenalan dengan sosok Bu Yani Cahya. Kalau dilihat dari penampakannya, kalau dibilang belia mungkin sudah tidak lagi karena yang setengah abad lebih ya. Yang belia itu justru putrinya malah ya. Iya. Kemarin saya lihat di IG-nya lagi bikin video klip boxing gitu ya. Itu dipakai sama satu perusahaan besar. Jadi model gitu. Iya. Jadi keren. Jadi menghasilkan keturunan yang luar biasa, tentunya bibit dari figur yang luar biasa gitu ya. Kalau boleh nanya-nanya nih Bu Yani, berarti udah setengah abad lebih. Kalau mengenal dunia forex trading bisa diceritakan awal mulanya itu bagaimana? Ya, jadi awal mulanya itu sebenarnya nggak punya pikiran untuk seneng dengan dunia trading. Jadi dulu sempat a priori gitu ya? Ya nggak seneng aja, apalagi background dulu semasa rumah tangga saya masih utuh ya. Itu suami saya itu pernah loss itu sebesar 4 miliar di zamannya itu. Wih, duit dulu aja tuh. Duit dulu, nah itu membekas sekali gitu ya. Dari trading yang dia nggak ngerti apa-apa, kemudian dijalankan. Itu zaman-zaman masih ditawarin, terus masuk 100 juta, 150 juta, kemudian dijalankan sama agennya. Nah itu ternyata loss, injek dan lain sebagainya itu sampai habis 4 miliar. Jadi mungkin kalau secara mental itu harusnya udah takut sama yang namanya trading, udah kapok, udah nggak mau. Nah di sini bersyukur sekali ya, yang namanya trauma itu tidak ada dalam diri saya. Karena kebanyakan orang sekarang itu ya pernah ketipu atau pernah rugi itu aja udah nggak mau nyentuh trading. Dia kapok gitu. Nah ini saya mau berbagi gitu loh ya, bahwa kapok itu tidak membawa kebaikan. Kalau ada satu bisnis yang bagus, kemudian kita kapok hanya gara-gara salah kita sendiri ya, itu rugi gitu ya. Betul. Nah dari situlah saya mulai mengikuti trading itu ketika saya udah single parent. Ya, jadi saya single parent, nggak ada suami. Pada saat itu mulai dari minus. Karena duit juga nggak punya, umur udah cukup, usianya 40 tahun waktu itu. Jadi mengenal dunia trading di usia 40 tahun. Nah itu pun tidak dimulai dengan hal yang baik, karena saya ketipu. Karena dunia trading ini sebenarnya memang rawan dengan penipuan ya. Rawan banget gitu loh. Betul. Rawan banget. Jadi trading itu beneran, tapi bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu untuk nipu. Kenapa? Menurut hemat saya ini karena trading ini berhubungan dengan uang, dan uang itu sangat menarik sekali bagi banyak orang, ya kan? Orang bisa dipacu rasa keserakahannya, ya, terutama ya tergiur. Jadi bisa aja gitu dipamer-pamerin, kemudian tertarik gitu ya, tanpa mengenal bisnis itu sebenarnya. Nah itulah saya pada waktu itu. Jadi banyak sekali money game yang waktu itu 3 bulan hilang. Bahkan broker money game itu ada. Waduh. Broker money game. Iya, masuk 100 juta udah nggak bisa di withdraw. Oh iya. Itu pernah juga saya alami. Jadi istilahnya saya tidak dengan tiba-tiba enak gitu ya di dunia trading. Saya harus trial and error. Jadi belajar melalui pengalaman hidup, dan itu tidak pendek. Ya, 3 tahun saya belajarnya. Jadi sebelumnya itu suami habis-habisan di angka 4M, kemudian di usia 40, Bu Yani memulai belajar trading, dan itu diawali dengan banyak penipuan. Iya, karena saya nggak ngerti trading kan. Karena nggak ngerti. Cuman tertarik kok si A si B nawarin itu profitnya gede. Trading itu apa saya nggak tahu. Tapi saya ikut, ya cemplungin uang gitu aja, nanti terima hasil. Ikut sini gitu ya. Nah,
setelah saya bergelut di dunia money game seperti itu, akhirnya saya memahami, oh kayak gini ya ciri-cirinya. Saya mulai hati-hati. Jangan sampai saya terjebak dengan kondisi yang sama. Kan namanya belajar harus berubah ya. Kalau kecemplung di lubang yang sama terus kan namanya apa? Tuman. Lebih ke bodoh sebenarnya. Iya. Kalau bolak-balik kalau aja 2 kali aja gitu masuk ya? lubang yang sama ya. Iya. Kita ini kalau saking tergiurnya udah nggak bisa pakai akal sehat gitu ya. Betul. Tapi itu bisa dibilang ongkos belajar lah Bu. Benar. Ya? Ongkos belajar. Iya. Jadi gini, kalau menjadi trader yang bukan karbitan, yang berjalan seirama dengan pengalaman hidup ya istilahnya, pengalaman tradingnya itu, maka fondasinya itu akan kuat. Betul. Nah di sini saya belajar sampai akhirnya saya benar-benar mau mandiri. Jadi udah nggak mau tergantung sama orang lain lagi. Jadi belajar sendiri ya kursus saya. Nah kursus itu kan juga mengeluarkan biaya. Betul. Ya bersyukur sekali saya tuh menghargai yang namanya ilmu. Jadi bagi saya ilmu itu sangat penting sekali. Karena kalau kita nggak punya ilmunya kita akan rugi lebih banyak lagi. Yeah. Kadang orang kan mau ngeluarin duit untuk belajar ilmu, itu nggak mau. Merasa sayang, lebih baik uangnya saya investasikan. Lebih mudah. Sepertinya. Cari yang gratisan langsung investasi daripada uangnya ini tak bayarin ke orang untuk belajar. Yeah. Tapi kalau saya nggak kayak gitu. Saya takut kalau langsung cemplung hilang malah lebih besar. Lebih bagus saya belajar punya ilmunya dan long life gitu ya. Selamanya saya akan bisa lebih aman gitu ya mengerjakan bisnis ini. Nah saya belajar juga nggak habis. Bukannya sedikit maksud saya habisnya itu cukup banyak. Sampai akhirnya saya punya satu ilmu yang bisa saya andalkan dan mulailah saya berani untuk mengajar waktu itu ya. Kenapa saya mengajar? Karena saya ini bukan orang yang memiliki dana terlalu berlebihan. Hanya cukup aja untuk saya belajar. Next-nya apa gitu. Karena trading menurut saya itu butuh modal. Yeah. Kan ada ya orang pengen modal kecil, nggak punya duit, tapi pengennya profitnya gede. Betul. Nah buat saya itu bahaya sekali. Jadi harus seimbang. Nah maka saya harus mengumpulkan modal yang banyak. Nah itu dari mana? Karena dari trading nggak mungkin modal saya kecil. Iya. Saya harus kerja. Kerja apa yang bisa sesuai, yang tidak menyimpang dari dunia trading. Karena saya sudah pernah coba untuk jual makanan. Di situ saya fokus jual makanan, akhirnya saya menjauh dari yang namanya trading. Kenapa? Karena sibuk masak, bikin makanan, akhirnya dan nggak ngurus trading. Takes time ya. Nah, ini udah berbeda jauh dengan misi saya. Akhirnya saya merenung dan saya menemukan satu jawaban, yaitu saya harus kerjanya nggak boleh menyimpang, yaitu ngajar trading. Jadi saya anggap ngajar trading ini adalah pekerjaan konvensional saya untuk saya ngumpulin duit, sedangkan investasi saya, passive income saya itu adalah trading forex waktu itu ya. Okay. Nah, jadi dapat duit dari ngajar, saya cemplungin untuk trading forex. Lama-lama kan jadi berkembang gitu. Nah, target saya adalah trading for a living. Satu saat nanti. Nggak bisa kan trading for a living. Saya mau sekarang trading for a living. Livingnya itu berapa dulu? Trading modal $1.000. Mau trading. Cita-cita trading for a living. Betul. Ya, biasanya keblok gitu ya. Wah, aku bisa sekian persen per bulan udah tak tradingin. Hilang lagi. Trading for a living itu nanti. Nah, banyak sekali orang yang datang kepada saya. Trading ini merupakan satu pelarian. Jadi bukan satu ide bisnis yang cemerlang, tetapi pelarian keputusasaan. Ya mungkin selama ini dia mengerjakan satu bisnis dan gagal. Kemudian mengerjakan satu bisnis, dia putus asa karena sulit. Ada, saya ini marketing, sudah sulit sekali jualan sekarang, saya ingin passive income dari forex. Nah, kebanyakan seperti itu. Tetapi ini semua bermula dari mindset. Mindset saya adalah ini bisnis dan saya mencintai bisnis saya. Maka saya mengembangkan terus di bisnis trading ini sehingga saya mendapatkan hasil. Ya, dari perubahan, singkat ceritanya perubahan hidup di mana saya benar-benar minus, kekurangan, banyak hutangnya. Jadi saya bisa memahami kalau orang banyak hutang itu. Karena saya sendiri seperti itu awalnya. Sampai saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya, mendapatkan finansial yang jauh lebih baik,
bisa menyenangkan keluarga, terutama anak-anak saya. Kemudian saya bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan materi istilahnya, ya. Itu juga cukup dipandang lah istilahnya, cukup bagus. Nah, itu semua saya dapatkan dari dunia trading forex waktu itu. Seperti itu kisahnya. Wah, luar biasa sekali. Ini saya juga baru pertama kali hari ini mendengarkan kisah nyatanya Bu Yani sendiri. Kalau menurut saya sih benar-benar inspiring sih, dari yang memulai dari ditipu, kemudian lebih memilih kan gini. Mungkin bahasanya adalah tidak mencari mudahnya. Betul. Ya kan, kalau kita cuma nitip uang ke teman atau ke perusahaan yang menawarkan bla bla bla, itu kan mencari mudahnya, Bu. Tapi Bu Yani memilih untuk mempelajari basicnya, kemudian caranya, istilahnya mencari kailnya, bukan mencari umpannya gitu ya. Betul. Jadi diawali dari, menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa, ngomong tentang belajar. Nggak banyak orang yang suka belajar, satu, apalagi belajar pakai bayar. Betul. Ya, lebih enak misalkan kalau punya duit 10 juta mungkin dibelikan HP terbaru aja daripada ikut kursus atau latihan gitu ya. Karena di negara kita untuk orang mau belajar itu literasinya juga sangat rendah. Belajar itu kayak nggak mau banget gitu ya, lebih ke konsumtif gitu. Tapi bagaimana Bu Yani bisa menggrab banyak peserta untuk mau belajar trading? Nah, itu kan mudah atau sulit atau gimana? Jadi gini ya, kalau saya ini selama ini selalu berbagi mengenai pengalaman hidup. Karena saya rasa sebagai manusia itu ya kurang lebihnya ada kesamaannya. Misalkan saja kayak saya pernah ketipu dan orang kapok, jadi saya ngerti gitu loh. Nah, disitulah saya memberikan solusi kepada teman-teman yang sudah ketipu dan kapok. Saya katakan bahwa setiap kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, khususnya di dunia trading, itu selalu membawa sesuatu yang lebih baik lagi, karena kita belajar di dalamnya gitu. Gak ada sesuatu yang kebetulan. Contohnya saya aja, ketika saya waktu itu ketipu, itu mungkin teman-teman yang udah usianya kurang lebih kayak saya ya, itu tahu gitu yang namanya money game amanah. Jadi nama komunitasnya ini amanah, tapi nggak amanah sama sekali. Karena 3 bulan tuh hilang, uang saya hilang. Tetapi dalam perjalanan 3 bulan saya bergabung di amanah itu tradernya itu ada, muncul, karena dia tuh trading, jadi saya kayak titip dana gitu ya. Kemudian per 1 bulan itu beranak 200%. Nah, itu banyak banget yang ikut sampai triliunan juga gitu ya. Nah, tiba-tiba tradernya hilang gitu. Tapi pada saat dia keliling ngajarin trading dia, saya melihat, wah enak ya, kok trading ini kayak gampang ya. Dia nunjukin chart, karena ada pembelajarannya waktu itu. Saya nggak paham trading, tetapi dengan begitu saya belajar. Saya mempunyai satu keinginan dalam hati bahwa saya harus bisa juga trading sendiri kayak gitu. Nah, pada saat scam, itu saya langsung pikiran itu muncul. Oh ya, saya harus bisa sendiri. Supaya saya nggak ditipu orang itu yang semacam kayak gitu lagi. Nah, disitulah saya mendapatkan satu pembelajaran, di mana setiap step langkah-langkah kita, ketika kita jalani secara konsisten, kita belajar dunia trading forex ini, jalan-jalan pasti akan membawa satu kenaikan level, seperti itu menurut saya. Nah, itulah yang saya sharingkan, sehingga mereka itu nggak harus didorong-dorong belajar, nggak harus dorong-dorong beli produk-produk saya. Mereka itu menangkap dengan satu pengertian dalam diri mereka. Oleh karena itu saya lebih cenderung untuk memberikan satu rumus sukses di dalam trading forex itu, karena bukan hanya ilmu saja. Yang paling penting itu mindset. Maka saya bermain di mindset seperti itu. Jadi kebanyakan kalau teman-teman belajar trading dengan saya, itu saya banyak memberikan edukasi di mindset. Psikologi trading ya, dalam hal strateginya, dalam hal kita menjalankan strategi kita trading, itu juga ada psikologinya, termasuk dalam lingkup besar, yaitu dalam kita menjalani bisnis tradingnya ini, kita juga mempunyai mindset yang harus berbeda gitu. Seperti itu yang saya ajarkan, maka mungkin cara itulah yang menggait. Sehingga kalau Pak YK itu ngelihat YouTube saya, itu YouTube saya bukan Yani Cahya Trader Forex atau
apa gitu ya yang berhubungan dengan forex enggak, tapi berhubungan dengan lifestyle. Karena lifestyle saya inilah yang saya tunjukkan kepada teman-teman semua, gaya hidup saya, bagaimana cara saya berpikir, bagaimana saya mementoring orang, bagaimana saya bergaul dengan teman-teman. Itulah yang membawa kesuksesan saya, bukan sekedar tradingnya. Karena ilmu trading itu banyak. Kita kalau mau trading mau yang pakai sederhana atau yang rumit itu semua ada gitu ya. Nah, gimana cara kita sukses? Karena tidak semua orang yang punya ilmu juga pasti sukses. Betul. Jadi karena tadi nomor 1 adalah mindset tadi. Mindset itu. Jadi saya bermain di mindset. Orang-orang saya edukasi mindsetnya dan mereka seneng, akhirnya mereka belajar seperti itu. Oh, oke. Jadi kan bicara tentang member gitu ya. Dari perjalanan ini Bu Yani berkarya di memberikan training, mentoring. Sudah ada berapa kira-kira Bu membernya? Oke. Saya kan melakukan secara konvensional ya. Beda dengan sekarang yang dilakukan dengan cara member get member dan lain sebagainya. Digital. Seperti itu ya, dunia online dan lain sebagainya. Kalau saya itu mulai merintis sampai hari ini tuh saya jalankan secara konvensional. Jadi ada edukasi, ada kita saling bicara dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih 10.000 orang. 10.000 itu udah banyak juga. Banyak ya. Nah, tetapi memang benar, tidak semua orang itu bisa sukses. Betul. Tergantung di mindsetnya. Jadi memang ada yang mulai dari dulu pertama kali dia ikut kenal sama saya, mengikuti perjalanan saya sampai hari ini. Nah, ilmu itu kan selalu upgrade kan seperti itu ya. Nah, itu mereka mengikuti saya upgrade apa, ganti apa, ngikuti memperbaiki strategi dan lain sebagainya, mengikuti sampai hari ini. Nah, ada juga yang mungkin menurut saya mindsetnya kurang tepat ya untuk dia bisa terjun di trading ini, sehingga ada yang berhenti atau ganti ikut komunitas lain dan lain sebagainya. Itu banyak lah macam-macam orang. Ya dari antara 10.000 memang ada yang berhasil sukses luar biasa, ada juga yang pergi gitu aja, saya nggak tahu kemana, ada juga yang pindah ke orang lain, jadi macam-macam. Ya, karena kan di semua bisnis apapun pasti ada statistik itu ya. Yang sangat sukses, yang gagal, yang jelekin, yang muji itu biasa lah. Artinya mereka kan mengkonsumsi hal yang sama, tetapi reaksi mereka lah yang berbeda, sehingga hasilnya juga beda kayak gitu. Ini yang barusan saya ketika nunggu Bu Yani sebentar itu ada juga bapak-bapak mungkin sudah kontak WA sama Bu Yani, mampir ke kantor sini, kemudian diterangkan oleh beberapa karyanya Bu Yani tadi ya yang tadi terus Bu Yani sendiri yang nerangin, di handle langsung oleh Bu Yani, menerangkannya dengan sangat telaten Bu ya, karena memang biasanya memang telaten Bu ya untuk ngajar, memang punya passion di ngajar gitu ya. Ya, sebenarnya saya rasa semua orang itu bakalan kalau ngajar itu ya, apalagi kalau yang diajar itu ribet dan lain sebagainya ya, nggak akan ada orang suka sih sebenarnya tuh untuk terlalu ngajar dan lain sebagainya itu. Saya rasa sih seperti itu. Seseneng-senengnya orang itu lebih seneng orang ya nggak usah ngajar, santai lah kayak gitu ya. Tapi menurut saya itu merupakan satu tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab, karena ini gini ya, trading ini kembali lagi berhubungan dengan uang. Orang itu udah mempercayakan uangnya itu untuk dikelola dengan strategi kita, kayak gitu. Nah, kalau kita sembarangan, kita itu akan merugikan orang. Nah, orang yang kita rugikan itu efeknya itu sampai seberapa dalam, itu kita harus bisa memaklumi gitu ya. Kadang orang kan nggak mau tahu ya, alah uang segitu aja cerewet banget, kita udah ngajarin kok. Nah, kalau saya nggak mau meremehkan seperti itu. Kenapa? Karena bagi saya mungkin alah uang segitu, tapi mungkin bagi dia itu adalah uang satu-satunya, dan dia punya satu harapan untuk memperbaiki keadaannya gitu. Kalau kita sembarangan, nggak telaten, nggak sabar, itu akan sangat mengecewakan orang lain. Nah, sistem pemasaran saya dalam hal di Super Mega Profit ini adalah melayani mereka sebaik-baiknya, sehingga mereka seneng, nggak takut dengan saya. Ada orang kan mau tanya sama gurunya aja takut, mau tanya sama leadernya takut, ya kan, padahal kita ngasih hasil ke dia, kita bayar ke dia, tapi mereka kadang cuek gitu. Nah, inilah yang saya terapkan termasuk kepada
semua staf saya. Ya, tutor Rizky itu juga sabar sekali. Semua orang yang diajarkan dia pasti bisa. Sabar, pinter, ganteng juga Bu ya. Gitu ya. Nanti tak tampilkan aja. Iya kan, kalau saya juga pernah ikut lah, coba-coba ada yang promo-promo di Facebook, jadi mentor trading gitu kan. Terus saya bayar join komunitasnya. Ternyata cuman join Telegram, terus kemudian lebih banyak orang ngocehnya daripada materi. Dia cuma ngasih ebook aja 1,5 ada 10 ebook, ini pelajarin tradingnya gini. Itu pun by text aja. Terus kemudian udah, terus aku ngapain ini ya, tak ikutin Telegramnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, udah 3 hari doang kayak aku buka Telegram channelnya dia. Jadi kebanyakan kan kayak gitu ya kalau di luar sana istilahnya. Kalau di Bu Yani interaksi gitu. Jadi gini ya, orang kalau menghubungi saya itu mudah. Itu yang paling penting, karena orang itu pasti memiliki rasa khawatir. Ya kan? Mau gabung aja mikir 2 kali. Ya nanti kalau saya diajarin bener, kalau aku udah bayar, habis gitu saya dikelelerkan bahasa Jawanya itu ada pembiaran misalnya ya gitu. Dia takut gitu ngeluarin duitnya untuk pertama kali dia belajar itu. Nah, itu dia pasti memastikan dulu. Oleh karena itu saya selalu siap. Ini HP, ini nggak pernah kelewat ya. Kecuali saya memang benar-benar nggak bisa diganggu. Misalkan sedang podcast kayak gini, terus sedang ketemu orang ngobrol atau mandi, makan dan lain sebagainya. Tapi kalau selama saya di luar itu, saya pasti jawab apapun itu. Saya jawab iya. Kalau saya nggak bisa ngelayani hari itu juga, saya katakan kapan saya ngelayani. Kalau ada orang kesulitan, saya berikan solusinya. Kalau saya nggak bisa ngelayani, ada tutor Rizky, ada asisten saya Mbak Asifa, ada admin saya Mbak Devi. Jadi saya sudah mempersiapkan secara lengkap. Semuanya kayak gitu, sehingga mereka itu merasa nyaman. Kemudian proses belajar itu selama jam kerja, itu bisa dilakukan terus-menerus. Ada grup, kemudian mereka bisa chatting ya. Karena tutor Rizky itu dipersiapkan untuk menjawab semua permasalahan mengenai trading dan ilmu-ilmunya itu di saat jam kerja. Kalau di luar jam kerja ya tinggal ngobrol aja di WA, kemudian besoknya bisa dijawab, kayak gitu. Kemudian untuk teman-teman yang belajar khusus itu saya menyediakan Zoom, kemudian juga tim viewer, jadi lengkap banget. Ya seumur hidup lah istilahnya, selama Super Mega Profit ini ada. Cukup membayar membership aja tahunan. Untuk melakukan komunikasi terus-menerus. Untuk update atau belajar bersama. Betul. Gitu ya. Tadi kan kalau Bu Yani bicara nomor 1 adalah tentang mindset dalam trading ini. Mungkin boleh berbagi sedikit lah di sesi ini beberapa mindsetnya Bu Yani dalam trading mungkin. Oke. Jadi mengenai high risk high return itu benar-benar benar ya. Ya, benar-benar benar gitu. Jadi itu harus saya tanamkan bahwa trading itu kalau kita pengen dapat duit besar, ya kita harus dengan uang besar. Setuju. Ya, modalnya juga. Jangan uang kecil berharap keuntungan besar ya. Benar. Kalau kita pengen profit besar, otomatis resiko kita lebih besar. Besar. Nah, itu perlu ditanamkan. Jadi kebanyakan orang itu, Bu, saya kepengen profit besar. Ditentukan lagi sama dia. Bu, saya kepengen belajar yang profitnya 30% sebulan. Wow. Ditentukan ya, ajaib. Kayaknya dia lebih pintar daripada gitu Bu Yani. Ya. Nanti kalau saya jawab, loh saya juga pengen yang 70% sebulan. Ditentukan sama dia. Tetapi ketika saya tanya modalnya berapa? Ya, saya masih punya modal 1.000, Bu. Nah, seperti itu. 1.000 mau 30% per bulan, ya kan? Tapi dia mau aman, tidak mau loss sama sekali. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah yang banyak saya luruskan mengenai mindset di dunia trading ini. Kalau itu mindset secara umum ya, tapi kalau mindset secara strategi, itu saya selalu katakan ikutin rule-nya. Itu mindset yang harus mereka pahami ketika mereka diajarkan dengan teknik tertentu. Nah, ngikutin rule itu juga nggak gampang gitu. Banyak orang nggak sabar juga. Nggak sabar, karena trading itu bukan kayak orang, enak ya kalau udah jadi trader duitnya pasti banyak, ya kan?
Makanya kalau Bu Yani itu memberikan pengertian bahwa kenapa Bu Yani ini menjual ilmu tradingnya. Kan sebagian orang itu mengatakan bahwa kalau udah pinter trading ngapain jualan? Ya. Karena mereka nggak tahu gitu loh. Kalau kita trading itu ada aturan-aturannya. Nggak semudah itu kita trading terus dapat duit banyak, gitu. Nggak semudah itu. Maka dari itu harus ngikuti step by step aturannya. Gimana kalau kita mau trading tapi nggak punya modal? Nomor 1 ya kita cari modal. Kalau kita udah dapat modal, barulah kita bisa trading. Kecil masihan modalnya. Bagaimana caranya kita bisa dapat profit besar? Dengan cara yang aman. Berarti tekniknya harus yang bagus, ketahanannya harus besar. Berarti butuh uang besar. Kalau tadi udah trading modalnya kecil, berarti harus ditambah lagi modalnya. Terus ditambahnya dari mana, Bu? Apakah dari hutang? Nah, itulah mindset yang saya tanamkan. Kalau kamu dari hutang, itu penghasilan trading itu kan nggak bisa dipasti-pastikan. Kalau pastinya dapat di bulan itu, kamu bisa bayar cicilan hutang. Kalau pas bulan itu nggak profit, bisa nggak? Bisa nggak profit? Bisa. Nah, oleh karena itu, jangan dari hutang, dari kerja. Nah, kebanyakan mindsetnya orang, kalau udah trading, malas kerja. Padahal selagi kita kuat, ya tetap kerja. Itulah sebabnya Bu Yani hari ini masih kerja. Masih podcast, masih ngajar. Karena memang harus kerja. Nah, ketika orang itu kerja, mendapatkan income itu bisa ditambahkan untuk menjadi modal trading. Ya kan? Nah, orang kan kebanyakan mindsetnya itu adalah trading for a living itu tadi. Kalau saya ngajarin, trading for a living itu nanti, ke depan. Sekarang ini, kamu kumpulin modal banyak. Kamu kerja, nggak bisa trading for a living dulu. Mungkin kamu masih jadi guru trading. Ya, affiliate, ada banyak di dunia trading yang nggak harus susah-susah, misalnya harus buka toko dan lain sebagainya. Betul. Bisa. Kamu belajar ilmu di Bu Yani, kamu bisa juga ngajarkan ke orang lain. Orang bisa bayar kamu. Macam-macam kerjaan itu. Kan Yeka juga di dunia trading. Nah, itu kan banyak banget ya. Peluang-peluang yang nggak harus kita trading, istilahnya trading tok, nggak harus gitu kan. Betul. Peluangnya itu banyak. Nah, itu mereka bisa kerjakan semua. Sehingga mereka bisa mengumpulkan dana untuk dia tambahin modalnya. Sehingga modal itu bertambah, kemudian kita hitung. Pengeluaran kita tuh mau passive income seberapa. Karena passive income sama trading for a living itu beda. Kalau passive income ya selama kita nggak ngerjain apa-apa dapat duit, seberapapun duitnya itu namanya passive income. Tetapi kalau trading for a living itu harus dihitung kebutuhan kita berapa. Modal kita harus berapa untuk profitnya ini bisa mengcover kehidupan kita. Nah, itu yang saya ajarkan mindsetnya. Jadi orang harus step by step, belajar, ngikutin rule dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Dan sebenarnya ya masih banyak lagi. Saya ada membuat buku. Buku Omset Hexagon. Itu banyak sekali mengenai mindset bisnis ya. Kemudian saya juga ada buku yang namanya Kosong. Tapi nggak kosong isinya. Judulnya kosong. Judulnya kosong karena kita sebagai trader itu harus kosong. Oke. Mengosongkan apa istilahnya? Hal-hal yang membuat kegagalan kita sebagai seorang trader itu kita buang semua, kita kosongkan. Terutama trader itu kalau ngikutin rule, kadang kena stop loss, kadang apa, waduh kepikiran dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Nah, itu ada di dalam buku saya ada bikin seperti itu. Cuman bukunya ya juga nggak diterbitkan untuk kalangan sendiri, saya bikin dicetak sendiri nanti teman-teman menggantikan biaya cetak biasanya kayak gitu. Ya, kemudian ada buku mulai dasar forex sampai dengan berbagai macam indikator yang ada di MetaTrader itu kita kupas gitu, apa-apa aja fungsinya dan lain sebagainya, sehingga ketika orang punya buku itu komplit paling nggak tahu gambarannya, forex itu seperti ini, kayak gitu. Nah, itu dari 3 hal itu saya bikin videonya juga, tapi mungkin tidak selengkap bukunya, cuman ada ya, termasuk juga mengenai kesehatan. Iya, karena kalau kita nggak sehat itu udah nggak bisa trading. Betul. Jadi buat saya sehat itu adalah kunci untuk kita sukses. Nah, itu saya juga ajarkan karena saya punya background diri saya ini kena sakit GERD. GERD. Nah, itu membuat saya termasuk ada halangan gitu ya dalam hal saya trading juga.
kepikiran dan lain sebagainya. Itu saya memberikan pengalaman saya kepada teman-teman supaya jangan sampai kayak saya, karena saya tuh gampang kepikiran dari dulu, dari muda, tekanan hidup dan lain sebagainya itu membuat saya akhirnya asam lambungnya itu naik dan itu merusak. Nah, kalau kita sudah sehat tubuhnya, kemudian sehat juga teknik tradingnya, maka kita akan sukses luar biasa. Amin. Itu yang saya tanamkan ke mereka. Banyak sekali yang saya sharingkan di YouTube saya. Oke, nanti YouTube-nya Yeni Cahya Lifestyle ya? Iya, Yeni Cahya Lifestyle. Explore di sana ada banyak insight-insight dari Bu Yeni. Memang trading forex ini memang menggiurkan, tetapi apa namanya ya? Gemesin gitu ya. Kalau banyak orang tuh memilih untuk nggak belajar tapi nyoba dulu. Tapi walaupun harusnya adalah kita belajar dulu. Apapun itu, nggak hanya trading forex. Kita mau misalkan mau bisnis sepatu, kalau kita nggak punya pengalaman di sepatu, ya kita belajar dulu dong tentang sepatu, produksinya bagaimana, pemasarannya bagaimana, baru berbisnis sepatu. Sama dengan apapun termasuk forex. Harusnya ya kita ini belajar dulu. Dan mungkin hari ini kita ketemu dengan salah satu mentor yang kalau bagi saya masih telaten, pasti profesional, dan pastinya udah lengkap kurikulumnya untuk kita bisa belajar bersama-sama di seputaran trading forex itu ya. Tadi juga ada beberapa insight ngomong tentang kalau kita mau trading di forex itu jangan yang diperbesar lotnya, tetapi modalnya, kan gitu ya. Kalau mungkin kebanyakan di luar sana margin $1,000, lotnya start from 1 lot gitu. Ini kan kayak nogo-nogo cacing-cacing gitu. Betul. Nggak dapat nogo, nggak dapat cacing, dapat berarti itu tuket, Bu. Judi itu. Jatuhnya judi ya. Tapi betul. Kalau Bu Yani bisa ada sampai hari ini dari trading forex, it means bukan tentang forex itu judi, tetapi ini adalah bisnis. Karena judi, saya masih percaya nggak ada orang yang jadi kaya raya dari judi sih. Tapi kalau dari bisnis, dari forex banyak sekali contohnya. Mungkin kalau bandarnya kaya. Oh, jelas. Kalau bandar nggak pernah rugi. Karena bandar itu bisnis loh. Nah, as a bandar dia bisnis. Yang gambler ya itu nggak pinter. Gitu. betul. Ya gitu sih. Itu aja mungkin teman-teman. Senang sekali bisa sharing-sharing dengan Bu Yani Cahya. Suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita sama-sama belajar. Tapi itu tadi ya teman-teman. Ayo belajar dulu. Ayo menggali ilmu dulu, ayo bersabar dulu. Kalaupun kita misalkan punya uang $1,000, daripada itu dibuat coba-coba di trading forex, mungkin alangkah baiknya kalau itu digunakan untuk mungkin ikut training dulu, ikut mentoring dulu, ikut pelatihan dulu, belajar dulu. Intinya belajar dulu, baik itu mau dari YouTube lah atau sesi-sesi training yang baik online hari ini ya, ada Zoom dan lain-lain. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi mungkin offline ada buka-buka kelas. Ya, ini saya sedang memberikan banyak satu kesempatan ya buat teman-teman semua. Karena kan di luaran tuh ada begitu banyak berbagai macam jenis-jenis penawaran trading ya. Apapun itu. Nah, saya kepikiran juga takutnya teman-teman tuh salah pilih dalam hal dia trading. Karena banyak orang yang nggak ngerti trading sama sekali tapi udah nyemplung ke trading. Betul. Dia nggak tahu itu apa sebenarnya. Pokoknya targetnya cuma dapat duit. Nah, justru mereka kehilangan duit di situ. Maka saya memberikan satu pelayanan kepada teman-teman semua. Ini sedang berjalan ya, yaitu pelayanan gratis. Jadi workshop 1 hari itu udah lengkap ya, mulai dari pengenalan forex, psikologi forex, kemudian bagaimana cara masang robot, dan kita kasih robot gratis juga, bagaimana mengendalikan robot dengan cara manual, trading manual dengan menggunakan robot. Supaya enggak kesulitan gitu ya. Kalau murni manual mungkin kesulitan, tapi gimana caranya robot ini bekerja ya kan, kemudian itu bisa diterapkan di trading manualan mereka, itu diajarin semua. Gratis semua, dan nanti setelah selesai dapat sertifikat. Itu masih plus snack, makan siang, snack sore juga. Offline berarti ini ya? Offline. Dan harus offline. Saya nggak mau online kalau yang semacam lebih enak ya, Tas. Itu kira-kira kapan? Nah, itu akan diumumkan, tapi sesi pertama ini udah akan jalan di tanggal 18 Januari ya. 18 Januari. Jadi besok itu udah mulai 18 Januari. Cuman
Nanti setelah selesai saya akan bikinkan video testimoni dari mereka. Nah itu nanti akan saya upload untuk sesi-sesi berikutnya supaya orang punya gambaran gitu ya. Oh kayak gini ya belajar dengan Bu Yani. Paling enggak itu dasaran awalnya dulu tuh mereka harus punya fondasi. Paling enggak kalau udah ngerti jadi mereka bisa melangkah berikutnya ke tahap mungkin ilmu yang lebih serius lagi, itu mau di mana aja boleh. Kayak gitu. Jadi mungkin tapi ketika video ini upload mungkin udah kelewatan tuh Anda join di tanggal 18 Januari. Nggak apa-apa. Kita lihat video. Karena akan dirutinin. Ya? Oke, nanti aku juga mau daftar juga nih. Gitu ya. Boleh nanti teman-teman yang bisa mungkin nengok ke YouTube-nya Bu Yani, lihat video review sama testimoni teman-teman untuk yang next gitu. Ini ya, yang workshop gratis itu yaitu ini kira-kira beneran diajarin atau pura-pura kulitan bisa bayar terus hilang atau gimana gitu ya. Tapi kalau Bu Yani sampai bersedia memberikan workshop for free, dikasih makan, dikasih ilmu, ini menandakan bahwa beliau memang serius di dunia pendidikan trading forex ini Bu ya. Senang sekali ketemu dengan Bu Yani hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you. Bye bye.